Wah, kalau story teman-teman pada kayak gini semua mah aku juga pingin. Nah, jadi kembali lagi dengan Lesti Channel ya, dengan Alex di sini. Jadi masih tentang Jepang di sini ya. Siapa sih yang nggak tahu Gunung Fuji? Jadi Gunung Fuji adalah gunung berapi yang terletak di Jepang nih ya, yang merupakan salah satu ikonik lah ya. Jadi tepatnya itu di antara prefektur Shizuoka dan Yamanashi. Nah, dengan ketinggian sekitar 3.776 meter, Gunung Fuji adalah puncak tertinggi di Jepang nih teman-teman ya. Jadi salah satu gunung yang tertinggi yang ada di Jepang ya teman-teman. Jadi gunung ini juga terkenal karena bentuknya yang simetris ya dan indah, menjadikannya salah satu ikon paling dikenal dari Jepang. Kalau ke Jepang, kalau nggak ke Gunung Fuji sih rasanya rugi banget ya teman-teman. Nah, jadi karena Alex lagi pingin ya story teman-teman di Instagram, di WhatsApp, di Facebook ada buat story Gunung Fuji, Alex pun juga nggak mau kalah nih. Jadi Alex rencana akan mengunjungi Gunung Fuji nih. Oke, kita langsung aja ke Gunung Fujinya ya. Oke, ini dia akhirnya sampai. Mungkin Alex nggak bakal muncak ke Gunung Fujinya ya, tapi Alex bakal ngelihat Gunung Fuji nih dari spot yang cukup terkenal juga nih. Namanya adalah Danau Kawaguchiko. Nah, jadi di Danau Kawaguchiko ini teman-teman bisa menikmati indahnya pinggiran danau dengan view Gunung Fuji nih. Nah, tapi kok Alex udah jauh-jauh ke sini, kok mendung banget ya? Harusnya sih udah kelihatan Gunung Fujinya kalau dari sini teman-teman. Nah, Alex bakal ngasih tips nih. Sebelum kalian melihat Gunung Fuji, alangkah baiknya kalian melihat forecast dulu nih. Jadi kalau teman-teman kayak Alex, teman-teman asal berangkat tapi nggak ngecek cuaca, itu tuh sama dengan bohong guys, bener-bener rugi banget. Udah jauh-jauh ke sini, tau-taunya nggak kelihatan Gunung Fujinya, kan rugi banget ya. Jadi Alex sekarang bakal ngasih tips ke kalian nih, gimana sih cara ngecek cuaca agar kita bisa melihat Gunung Fuji secara maksimal teman-teman. Oke, jadi ini dia websitenya ya teman-teman. Jadi website ini bener-bener membantu banget ya. Ini tuh website yang bener-bener banyak banget dipakai di Jepang, khususnya orang Jepang yang sebelum ke Gunung Fuji itu pasti buka website ini ya teman-teman. Nah, jadi mungkin agak membingungkan ya untuk teman-teman yang baru melihat ini. Jadi di sini ada beberapa angka ya teman-teman. Nah, kalau di bagian kiri atas ya yang di Mount Fuji Visible Index itu, nah di bawahnya itu kan ada angka 1 sampai 10. Nah, kalau angka 1 itu makin kecil angkanya itu view-nya makin nggak recommended teman-teman. Nah, kalau angkanya semakin besar, which is itu misalnya angka 10, itu tuh benar-benar recommended banget untuk melihat Gunung Fuji ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, di bagian bawah juga ada view from north. Jadi itu kalau kalian mau melihat Gunung Fuji dari arah utara Gunung Fuji, itu tuh berarti view from the north, dari arah utara. Nah, jadi di bawahnya juga ada view from south. Jadi kalau teman-teman ngelihat Gunung Fuji dari arah selatan, itu tuh yang di bawah itu ya dia ya. Kalau teman-teman view dari arah selatan ya. Jadi di bagian atas itu juga ada tanggalnya teman-teman. Misalnya 7 Mei, ada 8 Mei, ini tuh tanggalnya udah fix. Jadi teman-teman nggak bisa adjust tanggalnya misalnya setahun ke depan itu seperti apa, nggak bisa. Nah, di bagian sini juga ada EM time, which is itu dari jam 12.30 malam sampai jam 11:59 siang. Dan kalau PM itu dari jam 12 siang sampai jam 11:59 malam ya teman-teman. Jadi kalau misalnya hari ini kalau ngelihat dari view arah utara ya di tanggal 7 Mei misalnya, kalau EM time-nya itu tuh dikasih nilai 10 teman-teman. Jadi indeksnya itu benar-benar bagus banget, benar-benar recommended untuk melihat Gunung Fuji ya, bisa kita lihat di sini. Nah, kalau misalnya PM time-nya itu indeksnya itu dikasih angka 7 teman-teman. Jadi ya aku juga nggak tahu sih angka 7 ini seberapa bagus ya, tapi nggak terlalu jelek-jelek amat sih, harusnya masih kelihatan ya teman-teman.
Tapi sebisa mungkin sih cari yang indeksnya 10 teman-teman. Begitu juga untuk seterusnya, misalnya tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10 Mei itu tuh cara bacanya sama teman-teman. Misalnya tanggal 9 Mei AM-nya 10, PM-nya 7, seperti itu, seterusnya seperti itu. Nah, begitu juga untuk view dari arah selatan ya teman-teman. Kalau tanggal 7 Mei itu seperti itu ya teman-teman. Nah, ini dia Gunung Fujinya. Kalau dari arah utara tuh misalnya kalau teman-teman mau lihat dari Lake Kawaguchiko ya teman-teman. Oke, sebentar. Nah, ini dia ya. Nah, itu kalau dari arah utara ya teman-teman. Ini kalau dari ini Gunung Fujinya, kalau dari arah selatan itu yang ini misalnya teman-teman mau lihat dari Shizuoka misalnya. Nah, kalau ini view dari south ya, jadi view dari arah selatan misalnya tanggal 7 Mei itu tuh kalau EM time-nya itu dikasih indeks angka 7. Kalau PM time-nya itu dikasih angka 1, itu tuh bener-bener nggak recommended banget. Mungkin kalau video Alex yang tadi itu menunjukkan angka 1 ya kayaknya. Bener-bener nggak kelihatan banget, berkabut banget. Bener-bener rugi deh kalau teman-teman ke situ. Jadi cara bacanya seperti itu ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa banget diketik di kolom komentar ya. Ini tuh juga ilmu untuk teman-teman nih, siapa tahu teman-teman nantinya mau ke Jepang ya, biar nggak rugi kayak Alex nih, udah jauh-jauh dari Tokyo ke Yamanashi mau ngeliat Gunung Fuji ya, dan finally nggak bisa karena berkabut ya teman-teman. Itu tuh bener-bener sayang banget ya, buang-buang waktu teman-teman, bener-bener rugi banget ya. Teman-teman jauh-jauh ke sana cuma dapat kabut doang. Jadi ini dia ya. Kebetulan waktu Alex buat video ini tuh dikasih indeks ya di Lake Kawaguchiko itu. Nah, itu di bagian utara ya, view dari arah utara. Itu udah dikasih nilai 7 teman-teman, indeksnya 7 ya, bisa teman-teman lihat itu PM time sekarang ya waktu Alex buat video. Nah, ini dia kalau aku ngeliat view dari live kameranya, ini tuh indeks dikasih nilai angka 7. Nah, sedangkan ini dia view langsungnya. Jadi kalau angka 7 itu view-nya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya di atasnya agak ketutup awan dikit ya. Tapi ini masih tergolong masih bisa dinikmati sih pemandangannya, daripada kayak Alex bener-bener ketutup banget. Nah, jadi cara bacanya seperti itu ya teman-teman. Biar teman-teman nggak rugi, teman-teman bisa banget pakai cara ini teman-teman. Nah, jadi ini dia ya teman-teman. Aku udah ada di Danau Kawaguchiko ya. Jadi aku bakal jelasin dikit. Biasanya ini tuh kebetulan aku lagi winter, suhu di sini tuh 0 derajat ya teman-teman. Bayangin tuh dinginnya. Dan ini juga lagi turun salju teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa pakai kaos biasa, pasti kedinginan, pasti langsung jatuh sakit ya. Jadi ini dia Danau Kawaguchiko ya, yang merupakan salah satu dari 5 danau di kawasan Fuji Five Lakes. Jadi itu tuh Fuji Goko ya yang biasa disebut, yang terletak di kaki Gunung Fuji, prefektur Yamanashi di Jepang. Nah, danau ini terkenal karena keindahan alamnya dengan pemandangan Gunung Fuji yang ikonik sebagai latar belakangnya. Tapi sayangnya nggak ada Gunung Fuji ya di video ini ya, karena lagi ketutup ya. Jadi seperti itu. Nah, Kawaguchiko adalah danau paling populer di antara 5 danau lainnya karena aksesibilitasnya, fasilitas wisata yang lengkap, dan berbagai aktivitas yang dapat dilakukan. Nah, danau ini memiliki luas yang cukup besar nih teman-teman, sekitar 6,13 km persegi, dan dikelilingi oleh pemandangan alam yang menakjubkan termasuk hutan, bukit, dan desa-desa tradisional. Nah, di bagian depan itu ada jembatan ya teman-teman bisa juga ya, kalau teman-teman gabut, teman-teman pegang tuh air danau nya, bener-bener dingin banget ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, jadi ada beberapa cara ya menikmati danau Kawaguchiko ini, tapi teman-teman harus ngecek forecastnya dulu yang langkah baiknya. Jadi yang pertama itu ada menikmati pemandangan Gunung Fuji. Itu tuh bener-bener recommended banget sebenarnya dari danau ini ngeliatin Gunung Fuji ya, tapi kalau cuaca itu lagi cerah. Nah, yang kedua itu ada aktivitas dari danau nih ya, teman-teman bisa naik kano, naik perahu misalnya, mancing, itu benar-benar bisa banget teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk di Danau Kawaguchiko ini teman-teman. Nah, ini pakaianku ya, ini tuh benar-benar 0 derajat. Aku pakai baju plus jaket itu totalnya sekitar 4-5 lapis teman-teman, bener-bener dingin banget.
Nah, dan juga aku bakal ke Ubugayasaki ya teman-teman, salah satu temple juga yang ada di danau ini ya teman-teman. Jadi mumpung lagi di sini, aku juga mau ajak teman-teman ke Ubugayasaki Shrine nih. Jadi ya mumpung udah di sini ya, meskipun aku rugi nggak bisa ngeliat Gunung Fuji ya, tapi aku juga bakal tetap berkeliling di sini ya, melawan dinginnya udara di sini ya. Jadi Ubugayasaki Shrine adalah salah satu kuil Shinto nih yang terletak di tepi danau Kawaguchiko ini. Nah, kuil ini merupakan salah satu dari beberapa kuil asama yang didedikasikan untuk Dewi Konohana Sakuya ya. Jadi Dewi Gunung Fuji dan pelindung keselamatan, kelahiran serta kemakmuran nih. Dibangun pada abad ke-9, kuil ini menjadi dan memiliki sejarah panjang dan dianggap sebagai situs suci yang terkait erat dengan Gunung Fuji, yang juga merupakan bagian dari situs warisan dunia UNESCO sebagai komponen budaya kawasan Fuji nih teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya, ini dia view dari atas ya, bener-bener nggak ngeliat apa ya, cuman ada jembatan doang ya teman-teman. Nah, makanya tuh teman-teman bisa banget pakai cara aku tadi sebelum ke Gunung Fuji ya, langkah baiknya ngecek dulu forecastnya biar nggak rugi teman-teman. Nah, jadi Ubugayasaki Shrine ini juga terkenal karena lokasinya yang strategis di tepi danau Kawaguchiko, menawarkan pemandangan indah Gunung Fuji terutama saat musim bunga sakura teman-teman. Nah, dan juga kebetulan aku kesini pas lagi winter, jadi ya emang agak susah sih ngeliat Gunung Fuji karena pasti ketutup kabut ya teman-teman. Jadi seperti yang tadi aku bilang, gunung ini tuh merupakan gunung yang cukup indah pada saat menawarkan pemandangan bunga sakura nih. Itu biasanya tuh di akhir Maret sampai awal April teman-teman. Nah, area kuil ini juga menjadi salah satu spot terbaik untuk melihat sakura dan dengan latar belakang danau dan Gunung Fuji teman-teman. Jadi kalau teman-teman di musim winter kesini hati-hati, itu tangganya bener-bener licin banget karena ada salju ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu perjalanan aku di Ubugayasaki ini ya. Nah, kalau teman-teman mau ke Gunung Fuji benar-benar aku bilang harus wajib sih pakai cara yang aku punya tadi dengan cara ngecek website dulu, karena kalau teman-teman asal berangkat dan ujung-ujungnya view-nya kayak Alex di belakang ini, itu tuh benar-benar ya sebenarnya nggak apa-apa sih, tapi ya agak kayak ada yang kurang ya. Kita ke Kawaguchiko tapi cuma ada view kabut doang, kan rugi banget ya teman-teman. Jadi itu dia, aku juga bakal kirim di deskripsi untuk website ngecek forecast Gunung Fuji ya teman-teman. Oke, jadi seperti itu video yang dapat aku sampaikan kepada kalian. See you in next video, bye bye.